Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Syifa Salsabila dengan NIM 2509116057 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen rantai pasok dari perusahaan Belfood. Pertama, PT Belfood adalah perusahaan yang bergerak di bidang distribusi dan penjualan produk makanan. Dalam menjalankan operasionalnya, perusahaan perlu mengelola proses bisnis secara terintegrasi, mulai dari penjualan, pengelolaan stok, pembelian barang kepada supplier, hingga pencatatan keuangan. Oleh karena itu, perusahaan Belfood dapat memanfaatkan sistem ERP untuk meningkatkan efisiensi, akurasi data, dan koordinasi antar divisi dalam mendukung kegiatan operasional perusahaan. Yang pertama, untuk gambaran arsitekturnya bisa dilihat di sini. Yang pertama, customer melakukan pemesanan melalui modul sales. Kemudian sales mengirim data pesanan ke inventory manajemen untuk melakukan cek stok. Jika stok tersedia, maka warehouse akan menyiapkan barang dan delivery mengirimkannya ke customer. Jika stok tidak tersedia, modul purchase melakukan pembelian ke supplier. Kemudian barang yang diterima akan masuk ke warehouse dan memperbarui stok pada inventory manajemen. Kemudian accounting akan mencatat transaksi dari sales, purchase, dan HR. Di sini HR akan mengelola data karyawan dan penggajian. Selanjutnya ke siklus bisnis retail. Yang pertama, customer melakukan pemesanan melalui modul sales. Kemudian sales akan mengecek ketersediaan barang pada inventory manajemen. Jika stok tersedia, barang akan diproses melalui delivery untuk dikirim ke customer. Jika stok tidak tersedia, modul purchase akan melakukan pemesanan barang ke supplier. Kemudian barang yang diterima dari supplier akan disimpan di warehouse dan stok akan diperbarui pada inventory manajemen. Selanjutnya, setelah stok sudah tersedia, proses penjualan dapat dilanjutkan kembali melalui sales. Kemudian seluruh transaksi penjualan dan pembelian akan dicatat oleh accounting untuk kebutuhan laporan keuangan. Lanjut ke purchase order process, yaitu di sini sistem akan melakukan pengecekan ketersediaan stok pada inventory manajemen. Jika stok masih tersedia, proses pembelian tidak akan dilakukan. Jika stok tidak mencukupi, sistem membuat purchase request sebagai permintaan pembelian barang. Setelah disetujui, dibuat purchase order yang dikirim kepada supplier. Kemudian supplier akan mengirimkan barang sesuai pesanan. Jika barang sudah terima melalui proses good receipt dan disimpan ke warehouse, stok barang kemudian diperbarui pada update inventory. Kemudian data transaksi pembelian dicatat oleh accounting untuk kebutuhan laporan keuangan. Lanjut ke e-commerce proses. Sini customer akan melakukan pemesanan melalui e-commerce website. Order manajemen menerima dan mengelola pesanan, kemudian customer melakukan pembayaran. Jika pembayaran gagal, maka pesanan akan dibatalkan. Jika pembayaran hasil transaksi akan dicatat oleh accounting. Kemudian inventory manajemen memeriksa ketersediaan stok. Jika stok tersedia, warehouse akan menyiapkan barang dan delivery mengirimkannya ke customer. Jika stok tidak tersedia, purchase melakukan pemesanan ke supplier untuk menambah stok di warehouse. Lanjut ke sales order process. Di sini customer akan mengajukan permintaan penawaran. Kemudian tim sales akan membuat sales quotation untuk customer. Jika quotation disetujui, sistem membuat sales order. Sedangkan kuota yang ditolak akan dibatalkan. Sistem memeriksa ketersediaan stok melalui inventory check. Jika stok tersedia, barang akan dikirim melalui delivery order. Jika stok tidak tersedia, maka sistem akan membuat purchase order ke supplier hingga barang diterima. Setelah pengiriman, sistem akan membuat invoice dan memeriksa status pembayaran. Pesanan akan dinyatakan selesai setelah pembayaran diterima. Di sini kita sudah masuk ke kodoknya. Jadi di sini kita ada memakai fitur inventaris. Jadi inventaris ini fungsinya untuk mengelola stok barang di gudang secara real time. Jadi cara kerjanya itu yang pertama, barang masuk dari supplier dicatat ke sistem, lalu sistem memperbarui jumlah stok secara otomatis, lalu saat ada penjualan stok akan berkurang otomatis. Kemudian sistem akan membantu memantau ketersediaan barang dan pergerakan stok. Setelah itu, fitur yang kedua ada sales. Jadi modul sales ini digunakan untuk mengelola proses penjualan kepada pelanggan. Cara kerjanya itu, yang pertama, customer akan meminta penawaran, kemudian sales membuat dan mengirim quotation. Jika disetujui, sistem membuat sales order. Kemudian jika selesai, sistem memeriksa stok barang, lalu barang akan dikirim ke customer. Kemudian sistem akan membuat invoice dan mencatat pembayaran. Lanjut fitur selanjutnya itu ada purchase. Jadi purchase ini digunakan untuk mengelola proses pembelian barang dari supplier. Cara kerjanya itu, perusahaan akan membuat request for quotation,
Lalu supplier memberikan penawaran, setelah disetujui, sistem akan membuat purchase order. Barang diterima di gudang, lalu stok pada inventory otomatis bertambah. Lalu ada fitur terakhir yaitu e-commerce. Jadi e-commerce ini digunakan untuk menjual produk secara online melalui website. Cara kerjanya itu ya customer melihat produk di website, kemudian customer memilih produk dan melakukan pemesanan, kemudian sistem otomatis membuat sales order. Lalu inventory memeriksa stok, barang diproses dan dikirim, lalu pembayaran tercatat pada sistem. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.